Tahukah kamu bahwa Pekalongan, kota yang hari ini dikenal sebagai kota batik, ternyata menyimpan kisah asal-usul yang jarang diungkap? Jauh sebelum ramai oleh pedagang dan pelabuhan, wilayah ini hanyalah pesisir sunyi yang dipenuhi hutan dan cerita misterius. Dari pengabdian seorang tokoh hingga nama yang lahir dari legenda dan bahasa kuno, semua membentuk Pekalongan seperti yang kita kenal sekarang. Sebuah kisah lama yang hampir terlupakan, namun penuh makna dan sejarah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama menyelami kisah, sejarah, dan legenda Nusantara yang penuh makna. Di video kali ini, kita akan mengulas asal-usul Pekalongan, sebuah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang jarang diketahui banyak orang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share. Dukungan kalian sangat berarti agar kisah-kisah Nusantara tetap hidup dan dikenal luas. Pada masa lampau, jauh sebelum nama Pekalongan dikenal luas, wilayah ini hanyalah hamparan tanah pesisir yang sunyi dan belum banyak disentuh peradaban. Garis pantainya memanjang, dengan ombak yang datang silih berganti menyapa daratan. Hutan bakau tumbuh lebat di sepanjang muara sungai, sementara rawa-rawa dan semak belukar mendominasi daratan di sekitarnya. Suasana di wilayah ini begitu tenang, bahkan terkesan liar, seolah alam masih memegang kendali penuh atas kehidupan di sana. Penduduk yang menetap sangatlah sedikit. Mereka hidup sederhana sebagai nelayan dan pembuka ladang kecil, menggantungkan hidup pada hasil laut dan sungai. Di pagi hari, perahu-perahu kayu tampak berlayar perlahan, sementara asap tipis dari tungku dapur menjadi satu-satunya tanda kehidupan manusia. Tidak ada pusat pemerintahan, tidak ada pasar besar, hanya kehidupan yang berjalan apa adanya mengikuti ritme alam. Meski tampak sepi, wilayah pesisir ini sebenarnya memiliki letak yang sangat strategis. Sungai-sungainya mengalir dari pedalaman menuju laut, menjadi jalur alami bagi perahu dan perdagangan. Tanahnya subur, airnya melimpah, dan lautnya kaya akan ikan. Namun potensi besar ini belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya karena belum adanya kekuatan yang mampu mengatur dan menyatukan wilayah tersebut. Pada malam hari, suasana semakin sunyi. Hanya suara ombak, angin laut, dan hewan malam yang terdengar. Konon, di pepohonan besar dan tepi sungai, sering terlihat kawanan kelelawar beterbangan saat senja tiba, menambah kesan misterius pada daerah ini. Banyak orang yang melewati wilayah tersebut hanya sekadar singgah, lalu melanjutkan perjalanan ke tempat lain yang lebih ramai. Namun di balik kesunyian itu, tanah pesisir ini seakan menunggu takdirnya. Seolah ada panggilan bagi seseorang untuk datang, membuka jalan baru, dan mengubah wilayah sunyi ini menjadi pusat kehidupan. Tanpa disadari, inilah awal dari sebuah perjalanan panjang yang kelak melahirkan sebuah kota besar dengan sejarah dan budaya yang kaya. Sebuah awal sederhana dari kisah besar bernama Pekalongan. Perubahan besar mulai terjadi ketika seorang tokoh penting datang ke wilayah pesisir yang sunyi itu. Ia adalah seorang bangsawan sekaligus prajurit yang diutus oleh kerajaan besar di tanah Jawa untuk membuka daerah baru dan menata wilayah pesisir utara. Kedatangannya bukan untuk berkuasa semata, melainkan untuk menjalankan amanah, membangun kehidupan yang lebih teratur bagi masyarakat yang telah lama hidup terpencar dan tanpa perlindungan. Tokoh ini datang bersama rombongan kecil pengikut setia. Mereka menyusuri sungai, menembus hutan bakau, dan berlabuh di pesisir yang masih liar.
Langkah pertama yang dilakukan bukanlah mendirikan bangunan megah, melainkan mendekati penduduk setempat. Ia berbicara dengan para nelayan, petani, dan penduduk yang telah lebih dahulu menetap. Dengan sikap rendah hati dan penuh kebijaksanaan, ia berusaha memahami kehidupan mereka. Perlahan, kepercayaan mulai tumbuh. Sang tokoh mengajak masyarakat bergotong royong membuka lahan, membersihkan hutan, dan membangun pemukiman sederhana. Rumah-rumah kayu mulai berdiri, jalan tanah dibuka, dan lahan pertanian kecil mulai digarap. Sungai yang dahulu hanya menjadi jalur alami, kini dimanfaatkan sebagai penghubung antar perkampungan. Selain membangun fisik wilayah, sang tokoh juga menata kehidupan sosial. Ia mengajarkan aturan hidup bermasyarakat, menegakkan keadilan, dan menjaga keamanan dari ancaman perompak maupun perampasan wilayah. Setiap persoalan diselesaikan dengan musyawarah, membuat masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam pembangunan. Kepemimpinannya yang adil membuat wilayah ini mulai dikenal. Penduduk dari daerah lain berdatangan, tertarik oleh kabar tentang tanah subur dan pemimpin yang bijaksana. Sedikit demi sedikit, wilayah pesisir yang dulu sepi berubah menjadi pemukiman yang hidup dan teratur. Disinilah benih awal Pekalongan mulai tumbuh. Sebuah daerah yang lahir dari pengabdian, berkebersamaan, dan kerja keras. Kedatangan sang pembuka wilayah menjadi titik balik sejarah, mengubah tanah sunyi menjadi cikal bakal kota yang kelak memiliki peran penting di pesisir Jawa Tengah. Seiring wilayah pesisir itu berkembang dan semakin ramai oleh penduduk, muncul satu pertanyaan penting yang sering dibicarakan. Apa nama yang pantas untuk daerah ini? Sebab bagi masyarakat Jawa, nama bukan sekadar sebutan, melainkan doa, harapan, dan penanda jati diri. Dari sinilah berbagai cerita tentang asal-usul nama Pekalongan mulai lahir dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan berkaitan dengan keberadaan kalong atau kelelawar. Pada masa itu, kawasan pesisir dan tepian sungai dipenuhi pepohonan besar yang menjadi tempat bergelantung kawanan kalong. Setiap senja tiba, langit dipenuhi bayangan hitam yang berterbangan keluar dari sarang mereka. Pemandangan ini begitu khas dan mengesankan hingga banyak orang menyebut daerah tersebut sebagai tempatnya para kalong, atau dalam bahasa Jawa disebut Pekalongan. Namun, versi lain dari cerita rakyat menyebutkan makna yang lebih filosofis. Kata pangkal dalam bahasa Jawa juga dipercaya menjadi asal-muasal nama Pekalongan. Pangkal berarti awal, permulaan, atau titik mula sebuah perjalanan. Wilayah ini dianggap sebagai pangkal pembukaan daerah pesisir, tempat segala sesuatu bermula, baik perdagangan, pemukiman, maupun penyebaran pengaruh budaya dari pedalaman ke pesisir. Kedua versi cerita ini hidup berdampingan di tengah masyarakat. Tidak ada yang benar-benar disepakati sebagai satu-satunya kebenaran. Justru disitulah letak kekayaan kisahnya. Nama Pekalongan lahir dari alam yang nyata, sekaligus dari makna simbolis tentang awal sebuah peradaban. Bagi masyarakat setempat, nama ini bukan sekadar peninggalan masa lalu. Ia menjadi pengingat bahwa Pekalongan tumbuh dari kesederhanaan, dari alam yang liar, dan dari tekad manusia untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Setiap penyebutan namanya membawa jejak cerita, legenda, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Sejak saat itu, nama Pekalongan mulai dikenal luas. Para pendatang menyebutnya
para pedagang mencatatnya dan cerita tentang daerah ini mulai menyebar ke berbagai penjuru. Sebuah nama yang lahir dari cerita dan cerita yang hidup bersama waktu. Setelah wilayah ini dikenal dengan nama Pekalongan, kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Letaknya yang strategis di jalur pesisir utara Jawa menjadikan Pekalongan sebagai persinggahan penting bagi para pedagang. Perahu-perahu dagang mulai sering berlabuh, membawa berbagai komoditas dari daerah lain. Suasana yang dulu sunyi kini berubah menjadi ramai oleh aktivitas jual-beli dan pertemuan antar manusia dari latar belakang yang berbeda. Para pedagang datang tidak hanya dari wilayah Jawa, tetapi juga dari luar pulau. Mereka membawa hasil bumi, kain, rempah-rempah, serta barang-barang berharga lainnya. Bersamaan dengan itu, mereka juga membawa kebiasaan, bahasa, dan tradisi yang beragam. Pekalongan pun perlahan tumbuh sebagai ruang pertemuan budaya, tempat perbedaan tidak menjadi penghalang, melainkan kekuatan. Masyarakat setempat yang dikenal terbuka dengan cepat beradaptasi. Mereka belajar teknik berdagang, cara mengolah hasil bumi, dan keterampilan baru dari para pendatang. Dari proses inilah lahir berbagai bentuk seni dan tradisi yang khas. Salah satunya adalah perkembangan kain batik dengan corak yang berani, warna yang cerah, dan motif yang dipengaruhi berbagai budaya. Tak hanya perdagangan, kehidupan sosial dan keagamaan juga berkembang. Tempat ibadah mulai dibangun, aturan hidup bermasyarakat semakin tertata, dan nilai gotong royong tetap dijaga meski kehidupan semakin ramai. Pekalongan bukan sekedar tempat singgah, tetapi mulai dikenal sebagai daerah tujuan. Pelabuhan kecil yang dulu hanya digunakan nelayan, kini menjadi nadi kehidupan. Dari sinilah hasil bumi dikirim ke daerah lain, dan dari sinilah pula pengaruh luar masuk dan menyatu dengan budaya lokal. Kehidupan yang dinamis ini membentuk karakter masyarakat Pekalongan yang ulet, terbuka, dan kreatif. Babak ini menjadi masa penting dalam sejarah Pekalongan, sebuah fase di mana perdagangan dan budaya berjalan beriringan, melahirkan identitas yang kuat dan bertahan hingga kini. Pekalongan tumbuh bukan hanya sebagai wilayah ekonomi, tetapi sebagai pusat kebudayaan pesisir yang kaya warna dan cerita. Waktu terus berjalan, dan Pekalongan perlahan berubah mengikuti perkembangan zaman. Dari sebuah wilayah pesisir yang dibuka dengan kerja keras dan kebersamaan, daerah ini tumbuh menjadi kota yang memiliki peran penting di pesisir utara Jawa. Namun di balik perubahan itu, nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu tidak pernah benar-benar hilang. Semangat gotong royong yang dahulu menjadi fondasi pembangunan masih terasa dalam kehidupan masyarakat. Nilai kebersamaan, keterbukaan terhadap pendatang, serta sikap ulet dalam menghadapi tantangan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pekalongan tumbuh sebagai kota yang hidup dari kerja keras warganya, bukan semata dari kekayaan alam. Warisan budaya menjadi bukti nyata perjalanan panjang tersebut. Tradisi, seni, dan kerajinan yang berkembang sejak masa perdagangan dahulu tetap dijaga dan dikembangkan. Batik, yang lahir dari pertemuan berbagai pengaruh budaya, menjadi simbol identitas yang membanggakan. Setiap motif menyimpan cerita, setiap warna merekam jejak sejarah. Di tengah modernisasi, masyarakat Pekalongan tetap berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan dan akar budaya. Bangunan baru berdiri, teknologi berkembang, namun cerita lama tetap diceritakan. Kisah tentang tanah pesisir yang sunyi, tokoh pembuka wilayah, dan nama yang lahir dari legenda terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Pekalongan hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang tersebut,
sebuah kota yang dibentuk oleh alam, manusia, dan waktu. Setiap sudutnya menyimpan jejak masa lalu yang mengajarkan arti ketekunan, kebijaksanaan, dan kebersamaan. Bab terakhir ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lampau. Ia adalah warisan yang membentuk jati diri dan arah masa depan. Selama kisah-kisah ini terus diceritakan, selama nilai-nilai itu tetap dijaga, Pekalongan akan terus hidup sebagai bagian penting dari kisah besar Nusantara. Dari kisah asal-usul Pekalongan yang telah kita dengar bersama, kita dapat belajar bahwa sebuah kota besar tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari kesederhanaan, dari tanah yang sunyi, dari kerja keras para pendahulu, serta dari nilai kebersamaan yang dijaga dengan penuh pengabdian. Pekalongan menjadi bukti bahwa keterbukaan terhadap perbedaan dan kemauan untuk saling bekerja sama mampu melahirkan peradaban yang kuat dan bertahan lama. Semoga cerita ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan cinta kita terhadap sejarah serta budaya Nusantara. Karena dengan mengenal asal-usulnya, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang mengenal kisah-kisah berharga dari negeri kita. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita menarik lainnya.